Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya sehat? Alhamdulillah, ketemu lagi sama Bapak Makmul Sultana. Kali ini Bapak ingin memberikan atau berbagi sharing ilmu pengetahuan mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut saja. Pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ada yang udah tahu Pancasila? Oke, pastinya sudah tahu, yaitu dasar negara kita ya, dasar negara bangsa Indonesia, atau yang lebih dikenal pilar ideologis negara Indonesia. Apa sih Pancasila itu? Kenapa namanya Pancasila? Pancasila sendiri sebenarnya berasal dari kata atau bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan sila itu berarti prinsip atau asas maupun dasar. Jadi 5 dasar. Nah, Pancasila ini merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat negara kita, yaitu Indonesia. Lanjut. Oke, Pancasila mungkin tidak asing lagi dengan kalian. Kalian yang dari kelas 1 hingga kelas 5 selalu melakukan upacara atau mengikuti upacara pasti udah tahu. Para pembina upacara sering menyebutkan Pancasila. Ada berapa butir Pancasila di sini? Ya, betul, ada 5. Salah satunya adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jelas, bangsa Indonesia harus menjalin toleransi dan hormat terhadap kepercayaan orang lain. Di sini bangsa Indonesia harus berketuhanan, harus memiliki agama. Salah satunya kita kan memiliki agama Islam sebagai pedoman hidup kita di dunia. Yang selanjutnya yang kedua. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih yang ditujukan pemerintah dalam Pancasila ini? Yaitu kita harus saling mencintai sesama, saling tenggang rasa, dan membiasakan diri untuk memanusiakan orang lain. Nah, itu makna dari sila kedua. Yang ketiga, ya, persatuan Indonesia. Jelas, kita harus menomorsatukan persatuan bangsa di atas kepentingan apapun. Jadi kita tidak boleh egois, jangan mau menang sendiri, tapi kita harus selalu mementingkan kepentingan bangsa. Apapun itu, kita junjung rasa persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita harus melestarikan budaya musyawarah dengan kekeluargaan dan tidak boleh egois. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, kita harus selesaikan dengan cara musyawarah. Apalagi itu kepentingan bersama. Tidak ada egois, tidak ada mau menang sendiri. Semua harus keputusan bersama, karena kita ini adalah bangsa Indonesia yang selalu mementingkan asas kekeluargaan. Lanjut. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita dituntut untuk berlaku adil, mematuhi segala nilai dan norma atau aturan yang berlaku, supaya kita hidup dalam berkeadilan, damai, sejahtera, tidak ada diskriminasi, dan semuanya nyaman hidup di Indonesia. Oke, sudah paham kan? Nah, itu Pancasila. Nah, apa sekarang yang akan kita pelajari? Ya, adalah pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana, Pak? Oke, yang pertama mungkin kalian sudah tahu. Dalam sila pertama, pengamalannya ya kita harus meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita hidup sebagai orang warga yang beragama. Yang kedua, kalau sudah beragama ya menjalankan ibadahnya sesuai yang dianut. Oke, yang ketiga, bekerja sama menjaga kerukunan antar umat beragama. Jelas, karena di Indonesia ini banyak agamanya. Walaupun kita beragama Islam yang mayoritas, tapi tetap Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kita menghargai agama lain, ya kan? Tidak memusuhinya. Bahkan untuk urusan bersama kepentingan negara kita harus bekerja sama. Lanjut. Untuk selanjutnya,
ada selalu berdoa dan bersyukur. Jelas di setiap usaha kita harus selalu berdoa karena menunjukkan bahwa kita berketuhanan dan selalu bersyukur atas segala pemberian. Oke, lanjut. Itu sila yang pertama. Yang selanjutnya sila yang kedua. Apa tadi? Oke, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Apa yang pertama? Menghormati kedua orang tua tentunya dan juga gurumu di sekolah. Itu adalah ciri-ciri orang yang beradab. Ciri-ciri orang yang mengamalkan Pancasila yang kedua. Apalagi yang kedua, saling menyayangi antar sesama. Jelas, baik itu saudara, keluarga, teman. Tidak ada permusuhan, tidak ada saling menyakiti, semua saling menyayangi. Tolong menolong dalam kesusahan, wah harus itu. Karena kita hidup tidak sendiri. Pasti orang lain kadang membutuhkan pertolongan kita dan kita juga kadang membutuhkan pertolongan orang lain. Lanjut, tidak saling menghina dan bully, jelas. Karena hal itu yang dilarang, hal itu yang tidak menghargai hak. Hal itu yang akan menyakiti hati orang lain. Jadi kita larang, tidak boleh saling menghina ataupun bully. Berperilaku baik dan berbicara sopan. Jelas, itu adalah ciri khas bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang ramah. Oke, itu contoh yang sila yang kedua. Untuk selanjutnya, contoh pengamalan dari kehidupan sehari-hari dari sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Apa Persatuan Indonesia? Selalu bangga dan cinta terhadap tanah air. Jelas, ciri bangsa Indonesia, anak tunas bangsa Indonesia selalu bangga dengan negaranya sendiri, selalu menggunakan produk hasil karya sendiri, cinta terhadap wilayahnya, cinta terhadap keberagaman budayanya, dan selalu cinta terhadap tanah airnya. Untuk selanjutnya, selalu menjaga persatuan. Jelas, jangan selalu membuat kegaduhan, onar, sehingga perpecahan di mana-mana. Itu bukan warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang sesuai dengan Pancasila yaitu selalu menjaga kerukunan, ketertiban, dan selalu mampu bekerja sama untuk kepentingan bersama. Oke, lanjut yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja contohnya? Ya jelas, mengadakan musyawarah untuk kepentingan bersama. Pasti segala sesuatu persoalan apapun kita harus selalu adakan musyawarah agar hasil dan kesepakatannya bisa disetujui bersama. Tidak memaksakan kehendak saat musyawarah. Ya, kita boleh berpendapat, tapi pendapat kita tidak perlu dipaksakan kalau toh memang tidak diterima oleh peserta musyawarah yang lain. Hormati dan laksanakan hasil keputusan bersama. Jelas, kadang orang pintar dalam bermusyawarah tapi tidak pintar dalam pelaksanaannya. Nah, di sini kita biar sesuai dengan pengamalan Pancasila yang keempat, kita harus bisa menghormati dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Yang selanjutnya, mengakui persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, kita harus saling mengakui haknya bagaimana, kewajiban kita bagaimana. Kita sama-sama, karena kita warga negara yang mempunyai dasar Pancasila, khususnya sila keempat. Yang terakhir, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa saja contohnya? Oke, selalu bersikap adil sesama, tidak berlaku, tidak melanggar peraturan, mentaati hukum yang berlaku, maksudnya menghormati hak orang lain, melakukan kegiatan yang bermanfaat buat orang lain. Artinya seperti itu. Untuk apa? Untuk tercipta keadilan, kenyamanan, kedamaian. Ya, apabila kita sudah melakukan semua pengamalan, contoh-contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, maka jayalah Indonesia, damailah Indonesiaku, dan kita hidup akan merasakan kenyamanan yang sempurna. Baik anak-anak, itulah contoh-contoh pengamalan nilai-nilai dari Pancasila. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi
warga negara yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, sampai jumpa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.